Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang rasanya kita kembali di podcast Kemana Konsel, dan hari ini kami kedatangan narasumber yang luar biasa, sosok yang sangat inspiratif tentunya. Tetapi sebelum kita jauh lebih lanjut, kita perkenalan dulu. Ya. Mau diperkenalan atau diperkenalkan atau memperkenalkan diri? Mas. Oke, boleh. Oh, iya. Biasanya gimana? Biasanya langsung perkenalan diri sendiri Iya, supaya boleh. lebih lengkap, Mas. Oke. Atau sampai kami enggak, nanti itu salah Mas sebut Putu tuh. yang mau perkenalkan. Bagaimana baiknya saja? Oke, silakan Mas. Saya ngikut kebiasaan di sini. Oh, siap, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang. Om Swastiastu. Bagikan. Ini untuk semua ini. Boleh. Oh iya, saya lupa ya. Cocok, Mas. Oke, siap. Semua agama. Oh iya, siap. Oke, makasih atas undangan dari teman-teman Kemenak untuk berdiskusi pada hari ini, sesi podcast. Ya, betul. Saya terkejut juga diminta untuk mengisi sesi podcast hari ini, tapi sekaligus sangat senang karena bisa ikut berkontribusi pada acara-acara Kemenak mungkin dan pengembangan kepedulian kita pada khusus tema hari ini, yaitu lingkungan. Lingkungan. Baik, nama saya Sasliansyah. Mata ke arah mana nih? Ke kamera. Kamera. Ini diedit kan? Ya. sip. Diedit. Saya Maksudnya mau diedit memastikan. pakai AI kamera. Woi, bahaya Mas, nanti matanya ke sana. Saya agak bingung tuh. Ini mau lihat ke sini atau mau ke sana gitu. Jatuhnya 1 detik di sini, 3 Ya, detik. pokoknya salah Oh, sling. gitu. Oke, selang siap. link. Saya Sasli Sasliansyah. Saat ini sebagai Direktur Yayasan Batundul Lestari Indonesia, satu yayasan lingkungan yang kami dirikan di Konawe Selatan. Itu adalah yayasan yang didirikan bersama teman-teman lokal di sini, yang fokus isunya adalah lingkungan. Oh, lingkungan. Oke, baik. Saya lanjut. Ya, yayasan apa ya? Butundu, Batundu. Batundu Lestari. Batundu Lestari. Batundu itu apa itu artinya, Mas? Batundu itu nama kampung tua di Andolos ini. Oh, nama kampung sekitar tua itu, di ya. Andolos. Iya, itu ada Batundu namanya. Dulu wilayah sini sebagian sebelah selatan kalau nggak salah ya. Mas, suaranya bisa di Itu namanya sedikit iya, keras. oke, itu namanya Batundu. Oh, Batundu. Jadi itu nama kampung dulu yang ada di sini gitu. Oh, tetapi tidak tercatat ya secara administratif itu nama. Saya belum pernah soalnya dengar Iya, nama iya. daerah Batundu. Oke, itu di daerah sekitaran rumah sakit ke sana, sampai di daerah sini. Oh, ya, Dulu Pak. itu dikenal menurut cerita warga lokal, itu adalah wilayah di sini. Dulu disebut dengan nama Batundu kalau saya tidak salah, Oh seperti itu iya. ada. Di Maps ada kalau saya cari Batundu. Saya tidak tahu ya. Jangan sampai saya pesan Maxim dari Kendari ke Batundu. Dan di dalam tidak ada ya. Oh iya. Oke, jadi fokus kegiatannya di lingkungan. Lingkungan, fokus isu lingkungan. Fokus di isi lingkungan. Apa saja itu Mas kegiatannya di Konsel dalam yayasan. Dalam yayasan itu. Sekarang kita lagi ada beberapa kegiatan. Ada sekolah menanam. Sekolah menanam. Iya, itu kegiatan untuk anak-anak sekolah. Kita ada tempat ibadah, kegiatan menanam untuk tempat ibadah sudah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Ada kita sudah nanam di masjid. Ada beberapa masjid yang sudah kita kegiatan menanam. Pernah juga dengan Kemenak kalau tidak salah di hari lingkungan. Oh, yang kemarin ya Go Green itu. Iya, hari Oh ya, setahun yang lalu ya. Iya, yang masjid Al Imran itu kan. Kemudian beberapa masjid juga, ada gereja juga, ada pura juga. Jadi kita usahakan itu semacam jenis satu gerakan toleransi dari yang basisnya lingkungan. Jadi kita menanam kemana-mana gitu. Selanjutnya sekarang kita lagi ada program Mangrove Center. Mangrove Center itu di Palangga Selatan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi di sana kita ada kegiatan pusat pendidikan mangrove yang kolaborasi dengan Bank Indonesia, kemudian Happy Trend, kemudian dengan Hidayatullah Mangrove Center.
Alhamdulillah itu sudah sementara Oke. berjalan. Oh, sudah sebentar berjalan. Oke, ini kan udah jalan ini. Siap. Ini sudah berapa tahun ini? Siap. Saya secara pribadi kalau di saya itu bergelut dengan isu lingkungan itu sudah sangat lama, Pak. Oke. Jadi sejak kita mahasiswa dulu itu kita sudah mulai beraktivitas lingkungan. Iya, iya. Pertama kita mulai dari aktivitas kami ya di kegiatan-kegiatan lingkungan itu di Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup yang ada di Sulawesi Selatan di Puntondo namanya. Itu salah satu jejaring teman-teman untuk pendidikan lingkungan. Namanya PPLH Puntondo Takalar. Dia ada di Bali, dia ada di Mojokerto, di Sololiman, dan ada di Takalar salah satunya. Ada lagi satu wilayah yang berbuka mungkin Sumatera kalau nggak salah. Nah, kemudian kami aktif terlibat di proyek-proyek donor internasional. Ada di pernah di Oxfam Family, itu adalah salah satu lembaga non pemerintah kerjasama dengan pemerintah Inggris. Itu kami menangani isu mangrove juga. Mangrove ya. Dia sustainable coastal livelihood, keberlanjutan penghidupan di pesisir. Jadi pendampingannya pada kelompok masyarakat di pesisir 6 kabupaten di Sulawesi Selatan. Kemudian situ di namanya kemudian pindah ke sini Sulawesi Tenggara, itu di USAID salah satu lembaga non pemerintah juga, punya pemerintah US. Itu kami menangani isu perubahan iklim untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Saya mendapat tugas untuk menjadi koordinator proyek di wilayah Konawe Selatan. Wah, luar biasa. Jadi ini Mas, apa yang memotivasi sehingga perasaan untuk menjaga lingkungan itu timbul dari Mas sendiri? Oke, kesadaran itu memang jadi ada hubungannya dengan masa kecil ya. Ya betul. Biasanya ada keterikatan ya. Iya. Ada hubungannya dengan masa kecil. Kenapa kami punya semangat untuk terus berkontribusi pada urusan lingkungan ini? Dulu orang tua kami itu kerja di kehutanan. Di kehutanan daerah. Jadi bapak saya itu beberapa kali mengerjakan proyek kehutanan dan menghijaukan kota di Kabupaten Kolaka itu dalam penanaman sejuta pohon. Jadi dulu kecil-kecil itu kami sering diajak tuh ajak nanam, dilibatkan dalam kegiatan penghijauan. Jadi sering lihat kegiatan orang tua itu. Saya bilang mungkin itu, memori itu yang terbawa sampai besar, kemudian yang mengarahkan kami pada bahwa oh iya, urusan lingkungan ini penting ternyata. Kesadaran pengetahuannya itu belakangan, tapi kesadaran tindakannya itu dimulai dari sejak kecil ternyata. Jadi memori masa kecil itu bagi kami sangat membentuk bagaimana kepedulian lingkungan itu kita tumbuhkan sampai besar. Wah, luar biasa. Ternyata ada hubungannya kalau kita tarik. Itu ternyata dari pengalaman masa kecil, sering ikut orang tua. Sering ikut orang tua untuk kegiatan penghijauan. Sehingga rasa sayang terhadap lingkungan dan alam selalu itu ada, ya terpatri dan luar biasa. Nah, Mas, saya tambahkan Mas. Ini kan tadi Mas Asli ini kan cerita soal Indonesia lebih luas. Nah, sekarang ini yang di konser sendiri yang Mas lihat keprihatinan untuk kan Mas kan kebetulan koordinator untuk Kabupaten Konser Yayasan ini. Nah, yang sangat memprihatinkan untuk konser sendiri soal lingkungan hidup itu apa sih Mas? Sehingga mendorong seperti itu. Iya. Hal yang terbesar mungkin saat ini adalah persoalan investasi kita khususnya di sektor ekstraktif ya, pertambangan. Bagaimanapun ke depan itu akan punya dampak jika hari ini kita tidak hati-hati dalam pengelolaannya. Karena kita sudah mendengar banyak cerita tentang berbagai daerah yang kemudian mulai merasakan dampak ketika investasi itu sudah berakhir. Ya, karena ada deforestasi di sana, penghilangan hutan, ada ya pengerukan sumber daya yang kemudian menghilangkan sumber-sumber air kita. Karena salah satu isu lingkungan terbesar hari ini adalah mata air. Kalau kita bisa lihat bahwa salah satu kemarin di Indonesia yang diadakan di Bali, yang World Water Forum itu ada kecemasan tentang hilangnya sumber-sumber air.
kita khawatir ke depan ketika misalnya investasi itu tumbuh tanpa memperhatikan tata kelola yang lain, misalnya salah satunya adalah ruang untuk air, itu beresiko bagi kita menjadi daerah yang krisis air. Itu salah satunya. Dan mungkin sekarang sudah beberapa daerah di Konsel mungkin merasakan dampaknya ya. Krisis air mungkin ya. Kita belum punya risetnya. Kita belum punya datanya yang final, tapi mungkin kita punya kenangan masa kecil juga soal ini. Biasanya kalau dulu kita jalan-jalan ke beberapa desa atau kampung itu, kali-kali itu masih cukup tinggi. Ya. Anak-anak dalam banyak cerita mereka bisa lompat dari jembatan. Di kali itu lalu mandi-mandi di situ. Nah, sekarang kalau lompat dari jembatan bisa tetap lompat, tapi kemungkinan patah. Karena jarak airnya itu tinggal segini gitu kan. Nah, ini mungkin indikasi bahwa telah terjadi asumsinya mungkin analis kita mungkin belum sampai pada dampak yang itu, karena ini kan terjadi cukup lama nih, bahwa sumber-sumber itu sudah mulai berkurang. Apabila ditambah lagi dengan aktivitas industri, aktivitas industrial yang kemudian sifatnya ekstraktif terhadap sumber daya alam kita, itu bisa berdampak lebih serius gitu terhadap air-air kita, karena kan biasanya yang diambil wilayah hutan dan lain-lainnya. Nah, kemudian banjir juga. Salah satu hal yang kita khawatirkan di Konsel itu adalah banjir. Beberapa kecamatan itu banjirnya serius kan, setiap kali banjir tuh ada yang sampai di wilayah Laya, kemudian Kolono ada, Desa Awonio dan sekitarnya itu, kemudian Laya di daerah desa Layanya sama desa ada desa saya lupa namanya, Ambesea, desa Ambesea, kemudian Laikandonga dan sekitarnya di daerah Ranometo Barat. Nah, itu daerah banjir gitu. Dalam jangka panjang ketika hal-hal ini tidak diperhatikan, bisa saja dengan intensitas hujan yang makin sering, banjir masih akan datang. Itu mungkin yang kita khawatirkan ke depan dengan daerah kita. Bencana-bencana. Nah, berarti sejak jalannya nih program khususnya di Kabupaten Konsel, apa saja yang sudah dibuat ini khususnya Mas Sasili dan kawan-kawan di Kabupaten Konsel secara khusus, dan apa saja sih selama ini setelah berjalan, apa tantangan yang paling terasa oleh teman-teman? Kita mencoba melakukan pendampingan ke masyarakat lokal di beberapa daerah terdampak, misalnya banjir itu, gitu kan, daerah terdampak. Kita mencoba untuk meningkatkan daya adaptasi terhadap kondisi itu, gitu. Karena kan kalau bicara kondisi banjirnya sudah terjadi, misalnya puting beliungnya sudah terjadi, longsornya sudah terjadi. Jadi tidak ada lagi mitigasi, tapi bagaimana beradaptasi. Ya. Dalam isu pengelolaan bencana kan ada dua hal, mitigasi dan adaptasi. Yang sekarang yang mana kita perkuat? Kita juga selain melakukan pendampingan masyarakat juga melakukan edukasi secara serius. Misalnya di komunitas teman-teman muda atau ke sekolah, sebagai yang akan merasa sebagai generasi yang akan menyiapkan diri menghadapi resiko berikutnya, tantangan berikutnya. Karena generasi ini harus paham bahwa bisa saja kejadian mereka nanti semakin sering banjir, misalnya kekeringan, kemudian longsor dan bencana khususnya hidrometeorologi. Kita nyebutnya bencana hidrometeorologi ya. Bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim gitu. Itu bisa saja terjadi dengan semakin serius, karena kita bisa melihat aksi dampak-dampak kegiatan investasi usaha ini jika tidak hati-hati itu akan berkontribusi besar pada persoalan-persoalan itu ke depan. Karena itu salah satu yang paling penting adalah kegiatan edukasi lingkungan itu, termasuk di siswa-siswi pelajar. Kan kemarin ini alhamdulillah Pak Kakanwil kita kemarin menggagas kegiatan Go Green Kemenak Ultra Action. Dan itu dilaksanakan di madrasah. Kemarin itu terpusat di MTSN 1 Konsel
tetapi secara serentak melakukan penanaman pohon di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan hadirnya Yayasan Batundu ini, mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi di madrasah. Siap. Jadi kalau kolaborasi kita selalu siap. Oke. luar biasa. Ya, kami lihat Kemenak cukup progres ya, dengan memberikan apresiasi kepada guru-guru yang punya perhatian terhadap lingkungan, kemudian mempublikasikan itu ke media-media Kemenak. Kan merupakan ini juga Mas, implementasi dari program Asta Cipta Presiden. Siap. Ya, benar. Kemarin kami lihat juga Pak Menteri ya. itu memang dalam beberapa kesempatan bicara serius tentang persoalan lingkungan, agama dan lingkungan. Pak Menteri kita cukup konsen ya, Menteri Agama ini sangat konsen dengan isu-isu lingkungan. Ya. Beliau sangat ini ya, terlihat memang kualitas pemahamannya terhadap hal-hal yang seperti ini itu betul-betul dalam, Pak. Ketika beliau bicara tentang ekoteologi misalnya, ekoteologi yang menjadi salah satu basis pengetahuan kita tentang bagaimana hubungan antara agama dan lingkungan gitu. Bagaimana agama punya peran mendasar dalam pelestarian lingkungan ini gitu. Misalnya kalau di Islam kan kita mendengarkan banyak teks tentang itu, bagaimana kita hidup selaras dengan alam. Di Kristen juga saya kira itu sangat kuat. Misalnya ketika Paus Fransiskus di 2015 mengeluarkan ensiklik Laudato Si itu. Laudato Si itu. Itu menjadi sangat bermakna gitu. Bahwa atau di Hindu misalnya dengan dharma, kemudian dengan apa lagi namanya? Ayo, Put, apa Put? Ya, ayo apa? Penyuluh Hindu lah Mas. Penyuluh Hindu. Kalau lupa kita evaluasi. Ayo apa? Dharma, ahimsa, kemudian kesucian alam gitu kan. Nah, itu semua menjadi satu hal yang kita tahu bahwa agama ini, semua agama, tidak ada agama yang luput ternyata dari cerita tentang bagaimana menjaga kelestarian, menjaga lingkungan itu gitu. Nah ini tadi Mas sudah jawab. Nah ini belum dijawab Mas tentang mungkin selama ini menjalankan beberapa tantangan. Mungkin ada tantangan yang dialami oleh teman-teman. Ya, oke. Dan itu pas memberikan edukasi lah, apa segala macam, ada penolakan atau bagaimana dari masyarakat? Tantangan terbesarnya memang partisipasi. Partisipasi itu masih menjadi satu tantangan besar kita karena bagaimanapun gerakan ini bukan gerakan persorangan. Ini gerakan kolektif gitu. Ini gerakan yang harus melibatkan banyak orang. Karena kalau kita kerja sendiri itu pasti kelelahan. Jadi partisipasi itu kita coba terus untuk dorong gitu. Nah, contoh kasus misalnya di Gen Z, generasi yang lahir belakangan ini, yang kita bilang apakah mereka punya kepedulian lingkungan atau seperti apa? Nah, ternyata kalau kita lihat mereka sebenarnya sensitif gitu dengan persoalan seperti ini. Ada banyak generasi mereka, misalnya kalau kita dengar cerita tentang Greta Thunberg, anak kecil dari Swedia yang berdemonstrasi di depan gedung parlemennya selama beberapa tahun, yang kemudian mendorong kebijakan. Ternyata dari demonstrasi anak kecil itu bisa merubah kebijakan internasional. Jadi suara Greta Thunberg itu menjadi salah satu wacana utama, arus utama sekarang di dunia tentang bagaimana anak-anak muda itu terlibat dalam gerakan lingkungan. Lanjut ya. Jadi generasi ini ternyata generasi yang tidak main-main. Misalnya kita lihat Pandawara Group itu. Pandawara itu ya sekelompok anak muda yang keren sekali, yang berhasil melibatkan banyak orang ketika bicara tentang lingkungan. Nah, kita jadi tahu bahwa ya setiap generasi kan punya tantangannya sendiri ya, dan punya orang-orangnya sendiri, dan cerita-cerita seperti anak muda seperti ini memang sangat mungkin menginspirasi gitu. Hanya karena ruang-ruang literasinya terbatas, ruang-ruang diskusi dan membincangkan hal-hal seperti ini khususnya di wilayah kita itu tidak banyak, sehingga kemudian kita tidak familiar dengan isu-isu seperti ini. Anak-anak muda kita tidak familiar. Mereka ya lebih terpapar dengan hal-hal yang lain, misalnya game atau apa. Tapi ya kita tidak, bagi kami itu bukan hal yang
menjadi hambatan serius ya. Mungkin kita hanya perlu mencari strategi komunikasi yang tepat untuk mendorong partisipasi menjadi lebih banyak. Ya, salah satu hari ini bagi kami ikut berpartisipasi di kegiatan Kemenak ini adalah langkah real untuk menambah jumlah partisipan orang-orang yang mau bicara tentang lingkungan dan membuat aksi. Untuk di Yayasan Batundu sekarang itu berapa orang Mas yang tergabung? Kita sekitar kurang lebih 10 orang 10 ya, orang ya. 10 orang. Itu sesuai termas atau Enggak, konsel? saat ini kita fokus di Konawe Selatan. Oh, fokus di Konawe Saat ini kita fokus di Konawe Selatan, isu-isunya lebih banyak di Konawe Selatan. Kalau di level provinsi kami kemarin ikut di Forum DAS Provinsi. Forum DAS itu membicarakan tentang banyak hal, salah satunya adalah tentang dampak sungai di Konawe Selatan yang berdampak pada Kota Kendari. Bahwa kontributor banjir di Kota Kendari itu adalah Daswanggu. Daswanggu itu hulunya ada di Konawe Selatan. Ini seperti Bogor Jakarta kasusnya, gitu. Iya. Jadi ketika kita gagal mengelola hulu das, hulunya, Efeknya yang di bawahnya berarti ya. Kota Kendari itu tidak akan pernah selesai urusan dengan banjir. Nah, kita beberapa kali menginisiasi forum kerjasama antar daerah. Jadi forum itu bicara tentang bagaimana caranya agar Kota Kendari itu ikut berkontribusi pada upaya menjaga kelestarian lingkungan di Konawe Selatan dengan jasa lingkungan, misalnya membayar jasa lingkungan atau apa sejenisnya, agar wilayah daerah aliran sungai Wanggu yang ada di Konawe Selatan hulunya itu bisa terjaga dengan baik, sehingga dampak banjir mungkin bisa saja ya ada di yang bermuara di Teluk Kendari. Kan sekitar 13 atau 14 muara sungai yang ada di Teluk Kendari itu hampir semua dari Konawe Selatan. Oh, Sumber airnya ya, kayak gitu. Jadi ketika dia ada 14 sungai itu bermuara di sana di Teluk Kendari itu dari Konawe Selatan, berarti Konawe Selatan kan kontributor terbesar bagi ini di sana kan, bagi persoalan lingkungan di Kota Kendari gitu. Nah, karena itu harusnya memang dia dikelola bersama. Kemarin sudah dipayungi oleh provinsi, tapi itu tidak berjalan dengan optimal. Mungkin karena kedua daerah ini dan provinsi belum menemukan formula yang tepat ya, bagaimana cara saling mendukung gitu. Tapi kebijakannya itu sudah didorong terus. Jadi memang kebijakan lingkungan itu bukan hanya persoalan satu daerah, itu persoalan bersama. Mungkin seperti itu. Nah, luar biasa. Ternyata Ngeri juga saat ini banyak kerusakan lingkungan yang terjadi, tapi kita mungkin kurang sadar ternyata seperti apa yang kita lakukan, apa tindakan-tindakan kita itu mengakibatkan seperti apa dan terjadi banjir. Iya. Bagi masyarakat awam mungkin memahami bahwa karena hujan saja. secara terus-menerus debit airnya jadi berlimpah sehingga banjir. Ternyata di balik itu alasannya karena ada kerusakan alam yang terjadi. Oke. Nah, mungkin menjadi Nyambung soal itu. Boleh, soal itu. Apa ya? Ini memang level kesadaran warga ini perlu kita tingkatkan, perlu kita dorong ke level kesadaran kritis mereka. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa ternyata banjir itu bukan hanya persoalan langit yang menurunkan air, gitu. Persoalan, kalau jawabannya bahwa itu kan Tuhan persoalannya, bahwa kehendak air itu turun itu sudah dia. Nah, kita menyebut itu dengan kesadaran magis, bahwa kesadaran magis itu kadang-kadang tanpa ruang kritik gitu, bahwa ketika banjir ya banjir, berarti memang takdir untuk banjir terjadi di situ. Nah, ada lagi jenis kesadaran kedua yang ada di masyarakat kita, bahwa itu adalah kesadaran naif. Kesadaran ini bicara tentang ketika banjir terjadi, maka yang salah pasti warga tuh, karena tidak urusan sampah tidak dikelola dengan baik, penebangan dia prestasi, kemudian dan aktivitas warga yang dianggap bisa berdampak pada lingkungan. Nah, sebenarnya kita bisa mendorong pada satu tingkatan level kesadaran lagi, mungkin ya kita menyebutnya dengan level kesadaran kritis, bahwa persoalan meningkatnya kejadian bencana bisa saja itu disebabkan oleh kebijakan yang salah. Jadi kebijakan yang salah, misalnya kebijakan salah itu adalah dalam persoalan adalah investasi yang tidak secara detail memperhatikan peta rawan bencana daerah misalnya.
Misalnya daerah Kuningan Selatan nih, daerah yang rawan bencana ini daerah mana sih sebenarnya? Atau ketika dia rawan bencana, maka itu harus jadi zona merah. Investasi tidak boleh ada di wilayah itu misalnya. Jadi dia harus sangat hati-hati. Jadi rencana tata ruang wilayah RT RW kita itu harus mengadopsi itu dengan serius. Bahwa wilayah-wilayah yang punya kerentanan tinggi dalam kejadian kebencanaan, punya kerentanan tinggi itu aktivitas ekonominya harus dibatasi. Nah, kenapa kemudian misalnya muncul rencana detail tata ruang itu memang diperlukan di setiap kecamatan yang ada di Kuningan Selatan, sehingga dampak yang ditimbulkan dari aktivitas itu tidak bisa terukur gitu, bisa diprediksi, biar kejadian bencana kedepannya tidak semakin beresiko untuk warga. Nah, itu mungkin. Jadi kita mendorong kesadaran itu ke warga, bahwa kesadaran kritis warga harus muncul. Di beberapa daerah di beberapa tempat kami sudah lihat bahwa ketika mereka melakukan advokasi terhadap kondisi lingkungan mereka, itu adalah bentuk kesadaran. Tapi biasanya hanya kesadaran ekonomi yang mengatakan bahwa ini berbahaya. Tapi kita berharap itu lebih naik lagi gitu, bahwa harus ada kebijakan yang lebih serius dan lebih hati-hati terkait pengelolaan lingkungan ini. Nah, khususnya di kebijakan tata ruang. Ternyata Go Green itu bukan hanya sekedar menanam, tetapi lebih luas lagi bagaimana menjaga lingkungan. Setuju. Makanya lo mencakup itu ya. Berarti tadi yang Mas Asri katakan itu mungkin sudah termasuk tips-tips ya yang bisa berguna, atau mungkin masih ada tips-tips lain yang bisa dibagikan. Closing statement nih Mas. Oke, Bagaimana? Tapi saya mau closing statementnya ini bagaimana bagi siswa-siswi. Karena Siap, ya. kami berkaitan langsung di dunia pendidikan, terkhususnya di madrasah. Bagaimana kampanye-kampanye yang harus dilakukan, bagaimana siswa-siswi juga agar termotivasi bagaimana menjaga lingkungan, seperti apa Mas? Oke. Memang cara yang paling efektif mungkin ke generasi muda ya. Karena beban masa depan itu akan ada di tanggungan masa depan itu akan ada di mereka. Kita perlu menjaganya untuk mereka gitu. Karena itu salah satu yang paling ya seperti ini, memanfaatkan media sosial, media-media yang ada untuk ikut mendorong kesadaran lingkungan itu. Karena ya kita bisa saja menyerah memang saat kondisi-kondisi saat seperti ini, karena ada banyak kebijakan yang kemudian kita lihat kontraproduktif dengan upaya untuk mengelola lingkungan berkelanjutan gitu. Sekarang kan yang menjadi standar itu, kalau kita lihat di salah satunya standar global yang SDGs itu, Sustainable Development Goals, itu bicara tentang di tujuan ke-13 itu bicara tentang lingkungan. Daerah wajib mengadopsi itu menjadi perencanaan daerah. Maksudnya, nah ketika dia menjadi perencanaan daerah, untuk meningkatkan kesadaran itu, salah satu yang paling penting adalah sumber daya manusia. Ketika itu kita jaga, harusnya sekolah itu sangat berperan penting. Sekolah itu ya kita bilang sumber peradaban lingkungan itu dibangun dari situ idealnya. Bahwa sekolah-sekolah, utamanya sekolah-sekolah agama ya. Iya. Karena bagaimanapun yang paling tua bicara tentang menjaga lingkungan adalah agama-agama. Itu yang harus kita. Agama-agama itu instrumen paling tua yang bicara tentang bagaimana hidup harmoni dengan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan. Hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi seperti itu. Ini tugas teman-teman di Kemenak untuk ikut mengawal atau ikut mengedukasi anak-anak sekolah kita untuk lebih punya perhatian pada lingkungan, dengan dasar itu tadi bahwa agama itu punya teks-teks yang kuat tentang itu. Sangat luar biasa hari ini bagaimana kita bahas dari mulai tadi seperti apa itu Yayasan Butundu dan bagaimana program-program yang ada di dalamnya, sampai bagaimana bahwa peradaban yang akan ada di masa depan itu titiknya dari saat ini. Oke, sahabat Kemenak Konsel, itulah tadi diskusi yang sangat inspiratif, dan mudah-mudahan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil inti-inti yang menjadi pelajaran di hari ini. Makasih undangannya. Makasih kepada Mas Asri.
Makasih. Luar biasa. Ya, kita tutup dulu, Bro. Kalau kita tidak tutup nanti sampai sore. Oke, dan kita ketemu kembali di podcast Kemenak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.